Langit belum menampakkan keindahannya di pagi hari. Matahari belum sepenuhnya memancar. Namun, lalu lalang aktivitas masyarakat luas sudah banyak dilakukan di suatu tempat yang biasa kita sebut dengan pasar. Pasar merupakan tempat bertransaksi antara penjual dan juga pembeli. Bertemunya berbagai macam kalangan dari yang kaya hingga miskin, berbagai macam pekerjaan dari ibu rumah tangga hingga pekerja kantoran, berbagai macam umur dari muda hingga tua, dan juga berbagai macam karakter dari baik hingga jahat. Dengan adanya pasar, tentunya dapat memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Bukan hanya berguna bagi para penjual dan pembeli saja, namun pasar merupakan suatu dasar berjalannya perekonomian di suatu negara. Namun, sadarkah kita bahwa pasar yang menjadi dasar berjalannya perekonomian tersebut bisa menjadi salah satu dasar dari penghasilan limbah terbesar? Dan jika limbah yang dihasilkan oleh pasar tidak dapat dikelola dengan baik, tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan di sekitar kita. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, nama, umur, dan pekerjaan. Nama saya Ibu Nurjana, umur 30 tahun. Terus pekerjaan ya bantu-bantu suami pasar jualan. Sebelum saya menanyakan mengenai lingkungan yang ada di pasar ini, terlebih dahulu Ibu boleh cerita sedikit mengenai pengalaman Ibu menjadi pedagang di sini. Pengalaman saya dagang di sini ya ada pahit manisnya lah, ada enaknya. Kalau pahitnya ya kita dari lingkungan ini ya gitu aja lah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu berdagang di sini? Ada 2 tahunan. 2 tahun. Ya. Nah, selama Ibu berdagang di sini bagaimana keadaan lingkungan di pasar ini menurut Ibu? Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Iya. Permasalahan lingkungan apa yang sering Ibu temuin di pasar ini? Alhamdulillah nggak ada. Kita nyaman-nyaman aja karena kita bersama-sama nyari nafkah di sini. Berarti nggak ada permasalahan Ibu? Nggak ada. Kayak misalkan sampah-sampah di sini. Kalau sampah tiap hari dibersihin, diangkut, ada petugasnya. Oh, ada petugasnya. Iya. Petugasnya itu kalau boleh tahu berapa kali untuk kesini? Ada yang tiap pagi diangkat semua, ada yang sore yang bersih-bersih aja, nyapu-nyapu biasa aja gitu. Kira-kira Ibu tahu nggak sampah-sampah di sini itu dilarikan ke mana? Yang saya tahu sih ke Bantar Kembang ya. Di Bantar Gebang. Iya. Nah, untuk di Bantar Gebangnya sendiri Ibu tahu nggak mereka itu ada proses pengolahannya atau hanya dibuang saja ke Bantar Gebang? Iklan. Kalau itu sih saya kurang tahu. Oh, kurang tahu ya? Iya. Lagi nih. Terus harapan Ibu ke depannya untuk pasar ini gimana? Ya pengennya sih lebih jauh lebih baik, ya lebih teratur, Bersih lebih mungkin ya? terata ya. Berarti saat ini belum cukup teratur dan tertata ya Bu dengan baik. Ya, Masih sedikit. harus dikembangkan Iya. lagi. Pasar menghasilkan banyak sampah, terutama sampah organik, seperti sayur-sayuran, daging, ikan, sembako, dan juga sampah anorganik seperti bungkus plastik.
Seringkali ditemukan banyak sampah berserakan di pasar. Sampah-sampah tersebut menumpuk dalam jumlah banyak dan dapat menimbulkan banyak dampak buruk. Meskipun kedekatan antara penjual dan pembeli lebih terasa karena interaksi sosial yang hangat dan personal secara berulang kali kerap terjadi, namun jika lingkungan pasar tidak dapat dikelola dengan baik, tetap saja banyak orang yang enggan untuk masuk ke pasar karena tentunya merasa kurang nyaman dengan lingkungannya. Saya dagang cuek. Nama saya Rusman. Pedagang ikan cuek pindang. Ya. Umur saya sekitar 37. Ya. Boleh ceritain nggak pengalaman Bapak selama berdagang di sini seperti apa? Oh, pedagang saya udah lama di sini dagang, udah hampir 7 tahun. Sekarang ikan pada mahal-mahal semua, gitu ya. Pengen usah dijualnya sekarang teh, ya perekonomian sulit dah sekarang mah. Iya, terus ya Di pasar di sini tuh seperti apa sih Pak? kondisi pasar sini ya udah sekarang mah sepi dagangnya. Iya, nggak kayak kemarin-kemarin dah, semenjak ekonomi pada mahal-mahal gitu. Tadi kan saya ngeliat kayak ada sampah-sampah gitu kan Iya. di berbagai daerah sini. Iya. Nah, Kalau persampahan sini pengelolanya bagus-bagus, rapi-rapi. Iya, karena di pembuangannya ditaruh di Bantar Gebang. Iya, tempat pengelolaan sampahnya di Bantar Gebang gitu teh. jadi di Bantar Gebang ada pengelolaan. Ada juga. Iya. Kalau untuk para pedagang di sini biasanya kalau habis jualan gitu dia kayak ngebersihin juga nggak apa Iya, ya dibersihin juga sama kita juga, sama petugas pasar juga. Iya. petugas pasar tuh bersihin di sini setiap hari. Setiap hari teh, setiap hari. Iya. Setiap hari. Terus kalau pernah nggak Pak ada oknum-oknum yang merusak lingkungan sekitar sini? Alhamdulillah baik semua. Baik. Iya. Jadi nggak pernah ada. Nggak ada oknum yang itu dah, kagak ada. Iya. Pada pengertian semua. Ada pengertian Iya. semua ya, Pak. Berarti di sini aman-aman. Aman-aman aja. Iya. Orang PKL juga baik-baik gitu. Terus harapan Bapak ke depannya untuk pasar ini? Ya untuk pasar ini biasa-biasa aja, bagus dah. Gitu. Harapan Bapak Harapan. ke depannya kayak bisa ditingkatkan lagi gitu kebersihannya apa gitu? Ya kebersihannya udah stabil dah. Iya, udah standar sesuai Bapak ya, Pak? standar iya. Bagus, Iya, pada pengertian semua gitu. Gitu. Iya. Terima kasih ya, Iya, Pak. sama-sama teh. Atas waktunya. Iya. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan sekitar? Tentunya dapat membuat lingkungan tidak nyaman untuk ditinggali. Sampah yang berserakan juga menyebabkan polusi karena mengotori tanah, air, dan juga udara. Tanah yang tercemar oleh sampah pasar menjadi tidak subur, menyebabkan banyak tumbuhan mati. Adapun air yang tercemar sampah pasar yang membusuk akan mengandung banyak bakteri dan kontaminan, sehingga tidak bisa untuk dikonsumsi baik oleh hewan maupun manusia. Jika pencemaran tersebut terus dibiarkan, maka dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitar pasar. Lingkungan menjadi bau sampah yang berserakan, dan sampah yang menumpuk akan membusuk lalu menghasilkan zat beraroma tidak sedap bernama hidrogen sulfida. Selain bau, gas tersebut bisa menghilangkan nafsu makan. Jika terhirup dalam konsentrasi tinggi, dapat menyebabkan sakit kepala, mual, batuk, infeksi, serta penimbunan cairan di paru-paru yang berakibat fatal. Saya menjadi pengunjung ya, saya sering berkunjung ke sini sejak tahun 2019 kemarin. Saya sudah sering ke sini.
Berarti kalau dari 2019 masih baru ya? Iya, masih tergolong baru. Terus apa sih yang Mas lihat nih dari lingkungan sekitar di pasar ini? Menurut Mas tuh gimana sih? Untuk ya yang saya lihat ya dari tahun 2019 ini ya karena namanya pasar ya Mbak ya. Jadi yang namanya kotor, bau itu ya menurut saya wajar, tapi karena adanya kotor dan bau itu sih jadi saya kadang suka ragu untuk membeli produk-produk dari pasar ini gitu Mbak. Cuman saya kan tadi udah ngobrol ya sama beberapa penjual di sini. Nah, katanya itu mereka bilang sih termasuk bersih lingkungan yang ada di sini. Menurut Mas, omongan dari mereka tuh salah berarti? Bukan salah sih Mbak, lebih mungkin karena mereka bisa dibilang lebih sering ya dibanding saya berkunjung ke sini, bahkan mereka berjualan yang notabene mereka lebih banyak menghabiskan waktu ya Mbak di sini. Nah, kan karena saya hanya pengunjung dan saya cuman beberapa kali ke sini ya melihatnya, jadi ya wajar saya merasa kalau ini tuh kotor dan bau gitu Mbak. Untuk harapan saya ke depannya Mbak ya, pasar ini lebih bersih lah, lebih sejahtera juga. Jadi pengunjung-pengunjung baru yang ingin berbelanja di sini jadi lebih percaya gitu karena produk-produk ini bagus gitu. Karena kan kalau misalnya suasananya aja tidak mendukung ya produknya gimana gitu menurut saya Mbak. Sampah organik yang berserakan di pasar menarik kehadiran tikus, kecoa, lalat, hingga burung yang bisa menjadi penularan penyakit. Hewan tersebut hidup di sampah yang berserakan dan dengan bebas hinggap di makanan, membawa bakteri dan kuman penyebab penyakit. Dilansir dari WHO, lalat dapat menularkan penyakit seperti infeksi usus, infeksi mata, dan juga infeksi kulit. Lalu dikutip dari United States Environmental Protection Agency, kecoa dapat membawa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit seperti Dysentery diare, demam tifoid, dan juga kolera. Nama Mustafa Kamaludin, umur 32 tahun, pekerjaan supir Dinas Kebersihan, LH. Bapak bekerja sebagai penjaga kebersihan ini udah berapa lama? Ya sekitar 15 tahun ya. Bapak kan jadi petugas kebersihan di sini. Masih ada gak sih pedagang-pedagang itu yang bandel? Ada aja aja ngebuang sampahnya. Ada manusia, kalau manusia mah ada. Tapi kalau misalnya Bapak kasih tahu nih ke dia, respon mereka seperti apa? Ya ada yang cepet ngerti, ada yang merugul ya, manusia lah begitulah. Iya ada aja, pokoknya sulit dah. Nah untuk sampah-sampah di sini nih Pak, yang dibawa itu mau dibawa kemana? Bantar Gebang, TPST. Nah itu nanti di Bantar Gebang itu diolah atau gimana Pak? Ada yang diolah sebagian, ya ada yang ditumpuk aja. Nah harapan Bapak untuk kedepannya nih, untuk pasar ini, untuk warga di sini, untuk penjual di sini bagaimana? Ya harapan sih agar tertib aja gitu, jangan terlalu ngandelin petugas kebersihan, masing-masing dari kembali ke dirinya masing-masing itu biar tertib lah, biar tugas kebersihan jadi mudah. Lebih menjaga lagi ya? Nah iya, kalau masing-masing pada merugul jadi sulit, kita kerjanya jadi berat, saling bantu-bantu gitu maksudnya. Pernah ada oknum-oknum yang merusak lingkungan sini nggak Pak? Oknum-oknum yang kayak Nakal ya gitu ya? nakal? Ya ada aja lah, buang-buang sampah liar sembarangan di jalan tuh. Kalau subuh banyak tuh, kalau malam di kolong itu. Kalau malam nih buangnya malam kadang-kadang. Oh iya Bapak kalau buang sampah di sini tuh waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang berangkat jam 1, ya jam 4 kan selesai kalau pembuangannya lancar. Jam 4 sore, dari jam 1 siang. Ini jam ini ya, Kalau pagi nggak ada? pagi diisi. Kan diisi dulu, tadi pagi diisi. Dari pagi diisi, berangkat dari jam 1. Kalau yang tinggal gaet, ada mobil gaet, berangkat dari pagi. Udah. Yaudah, makasih ya Pak Ya. atas waktunya. Ya. Maka dari itu,
mencegah segala hal buruk yang terjadi di lingkungan pasar dan membuat pasar selalu terjaga kebersihannya dengan baik, bukan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Namun bisa dimulai dari kesadaran para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membiarkan sampah hingga menumpuk, dan juga bisa memisahkan antara sampah organik dan juga anorganik. Dan hal lain yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah dapat memperhatikan saluran air yang ada di sekitar pasar, memperbanyak tong sampah, dan juga sering mengadakan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di pasar. Dengan upaya yang dilakukan, tentunya akan berdampak baik bagi lingkungan pasar dan bagi sumber daya manusia di sana. Umur 45. Nama saya itu. Nama saya 45. Nama saya Yanto. Ulang aja ulang. Bang, video bang. Cut.